Halo sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajutan Wita. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar membuat dompet rajut dengan model seperti ini. Stitch yang digunakan cukup sederhana dan sahabat rajut pemula pasti bisa membuatnya. Dompetnya cantik bukan? Tanpa berlama-lama kita langsung ke tutorialnya. Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat dompet ini ya. Benangnya di sini saya menggunakan benang polyester yang big ply. Ini ukurannya 100 gram satu gulungnya. Untuk hakpennya kita pakai ukuran 5/0 atau 3 mm. Kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik dan beberapa buah penanda. Di sini saya siapkan yang satu warnanya beda supaya sebagai penanda untuk stitch pertamanya. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Oke, langkah pertama kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang. Kita awali dengan membuat simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat 31 rantai. Saya sudah selesai membuat 31 rantai. Selanjutnya kita akan buat SC mulai dari lubang rantai kedua dari ujung. Satu, kita skip, masuk di lubang rantai berikutnya, ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. Ini adalah tusuk single crochet. Kita buat 1 single crochet di masing-masing lubang rantai. Kerjakan hingga ujung. Untuk sahabat rajut pemula, mungkin bisa dibantu dengan memasangkan penanda di SC yang pertama seperti ini. Oke. 28 29 30. Oke, kalau sudah selesai membuat SC hingga ujung, totalnya ada 30 SC. Untuk sahabat rajut pemula, kalau khawatir ada penambahan jumlah stitch, bisa pasangkan penanda lagi di SC yang terakhir atau SC ke 30 seperti ini ya. Oke, ini kita sudah selesai mengerjakan baris pertama untuk alas persegi panjang kita. Lanjut kita akan mengerjakan baris yang kedua ya. Untuk mengawali baris yang kedua, kita buat 1 rantai dulu untuk naik. Ini polanya namanya turn chain atau 1 rantai dan balik. Nah, rajutannya kita balik seperti ini. Untuk baris kedua, SC pertamanya adalah di SC terakhir baris pertama. Kita akan masukkan hakpen di stitch yang ada penandanya ini. Nah, seperti ini. Untuk sahabat rajut pemula bisa dibantu SC pertamanya dipasangin lagi penanda. Lanjut kita buat 1 SC di masing-masing lubang.
SC ke-29, dan untuk SC yang ke-30 di sini, di stitch yang ada penandanya. Oke, dari sini 30 SC untuk alas persegi baris kedua sudah selesai. Kita akan lanjutkan terus cara kerja yang sama. Satu rantai, balik, lalu kita buat 30 SC. Kita kerjakan hingga mendapatkan total ada 5 baris. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 30 SC sebanyak 5 baris. Hasilnya seperti ini ya, sahabat rajut. Jadi untuk bagian samping ini dia lurus seperti ini, tidak miring-miring, karena sudah tidak ada penambahan atau pengurangan motif. Jumlah stitchnya setiap barisnya sama 30 SC. Next, biasanya kalau saya bikin alas persegi panjang seperti ini, kita buat SC keliling kan. Nah, untuk kali ini kita akan buat HDC keliling ya. Kita lepas dulu stitch markernya. Kita buat satu rantai, lalu kita balik. Nah, tarik agak panjang gini. Di stitch pertama ini yang tadi ada penandanya, kita buat 1 HDC. Nah, stitch pertama untuk HDC keliling berarti ada di sini. Kita akan pasangkan penanda dengan penanda yang warna hijau ini tadi, yang warnanya beda. Yang biru kita pindahkan di sini. Oke, kalau sudah kita lanjut, kita buat 1 HDC atau half double crochet di masing-masing lubang. Kaitkan benang ke hakpen, masuk di 2 serat seperti ini, ambil benang, 3 serat kita jadikan 1. Hasilnya seperti ini. Kita buat dulu 30 HDC untuk sisi panjang. Di sini kita buat HDC yang ke-30. Lalu untuk sisi lebarnya ini kita akan buat 5 HDC. HDC yang pertama posisinya di sini. Kita masukkan hakpen di simpul. Oke, ini HDC yang pertama untuk bagian sisi lebar. Pasang penanda. HDC yang kedua kita masuk di serat SC ini. 2. 3, 4, 5. Kita sudah buat 5 HDC untuk sisi lebar. Kita akan lanjutkan membuat HDC keliling 30 HDC untuk sisi panjang dan 5 HDC untuk sisi lebarnya lagi ya. Saya sudah selesai membuat HDC untuk alas persegi panjang.
hasil jadinya seperti ini. Terakhir kita bisa slip stitch dulu di stitch yang pertama. Oke, lalu kita tahan dulu benangnya dengan penanda. Oke, jadi untuk HDC keliling ini tadi totalnya ada 70 HDC, dan ini penanda yang warna hijau sebagai stitch pertama. Kita ukur dulu ya hasil jadinya. Untuk panjang alasnya berukuran 18 cm, dan untuk lebar alasnya berukuran 4,5 cm. Oke, kalau alas persegi panjangnya sudah selesai, kita akan lanjut mengerjakan motif badan dompetnya. Nah, untuk jumlah stitch untuk kelipatan motifnya itu nggak ada ya sahabat rajut, karena kita akan menggunakan satu jenis stitch aja untuk motifnya. Nah, jadi untuk ukuran alasnya ini bisa sahabat rajut buat sesuai ukuran yang diinginkan. Tidak ada hitungan kelipatan patokannya. Untuk mengawali motif dompetnya, di stitch yang pertama ini kita akan lepaskan dulu slip stitchnya. Nah, jadi kembali ke HDC terakhir untuk HDC keliling tadi. Kita tanpa slip stitch akan langsung mengerjakan motif dompetnya. Stitch yang kita gunakan adalah tusuk half double crochet, tapi masuknya kita bukan di serat 1 dan 2 yang membentuk rantai di bagian atas ini, tapi kita akan masuk di serat ketiga. Mana itu serat ketiga? 1, 2, 3. Ini serat ketiga yang ada di belakang. Jadi kita masuk di sini, ambil benang, kita langsung membuat satu HDC. Ini namanya HDC third loop only, hanya masuk di serat ketiga saja. Ini adalah stitch pertama, pasangkan penanda. Kita masuk di stitch berikutnya, 1, 2, 3. Nah, ini ya. Jadi di bagian belakang terlihat ada serat yang membentuk garis. Kita akan masuk di serat yang ada di sini. Stitch kedua, kaitkan benang ke hakpen. 1, 2, 3. Ambil benang. Ini adalah stitch ketiga kita. Nah, kita lanjutkan dulu cara yang sama. Jadi dua serat yang membentuk rantai ini kita biarkan ya. Nah, hasil motifnya terlihat seperti ini. Stitch rantai yang kita tinggalkan tadi membentuk seperti rantai timbul di bagian bawah. Kita akan lanjutkan dulu cara kerja yang sama hingga selesai satu putaran. Sudah bertemu dengan penanda di sini 70 HDC third loop only untuk baris yang kedua sudah selesai. Kita akan lanjutkan terus cara kerja yang sama ya sahabat rajut. Kita buat 70 HDC third loop only setiap barisnya. Kita kerjakan hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Jangan lupa untuk selalu memasangkan penanda di stitch yang pertama setiap barisnya. Oke, saya akan kembali setelah mendapatkan tinggi yang saya inginkan.
Oke, di sini saya sudah selesai membuat HDC third loop only-nya sebanyak 15 baris. Untuk panjangnya atau tingginya di sini kurang lebih untuk motifnya sekitar 10,5 cm. Nah, selanjutnya kita akan membuat list bagian atas langsung nyambung dengan handle-nya. Kita akan mulai dari stitch yang pertama ini. Kita buat SC di serat ketiga HDC ya. Nah, seperti ini. Pasangkan lagi penandanya. Kita buat satu SC di masing-masing serat ketiga. Hasilnya seperti ini. Untuk motif rantainya tetap terlihat timbul. Kita lakukan dulu satu putaran. Sudah bertemu dengan penanda lagi, berarti di sini saya sudah menyelesaikan satu putaran. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan satu putaran SC. Nah, SC-nya kita lakukan biasa aja. Jadi kita masuk di dua serat seperti ini. Perhatikan posisi hakpen. Jadi kita pakai teknik yarn over ya. Benangnya berada di posisi atasnya hakpen, supaya hasil SC-nya membentuk huruf V seperti ini seratnya. Kita lanjutkan dulu. Selesai satu putaran, hasilnya seperti ini ya sahabat rajut. Langkah selanjutnya kita akan menentukan posisi handle. Untuk menentukan posisi handle, pertama di sini kita pipihkan dulu dompet rajutnya. Lalu kita akan ukur lebar bagian atas. Oke, bagian atas di sini ukurannya kurang lebih 19 cm ya. Kurang lebih 19 cm. Berarti pertengahan dari 19 cm itu di 9,5. Oke, di sini. Dari sini pertengahan ini kita hitung ke kiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ke kanan juga 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau sisi depan sudah, lanjut untuk sisi belakangnya. Ini kita cari stitch yang posisinya sama. Seperti ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, jadi nanti posisi handle-nya dimulai dari sini ke sini. Kita mulai dari stitch yang pertama. Kita buat dulu satu SC di masing-masing lubang hingga bertemu dengan penanda yang warna biru. Kita buat SC-nya. Oke, ini yang ada penanda warna birunya juga kita isi SC.
Kalau sudah, kita buat sejumlah rantai hingga panjang handle yang diinginkan. Oke, untuk handlenya ini saya membuat 30 rantai ya, sahabat rajut. Lanjut kita buat SC lagi, dimulai dari penanda yang warna biru. Pastikan ini rantainya tidak melintir dulu, baru kita buat SC. Nah, seperti ini. Kita akan lakukan cara yang sama. Kita buat rantai seperti ini di bagian belakang yang ada penandanya ini ya. Selesai satu putaran, hasilnya seperti ini ya sahabat rajut. Nanti posisi handlenya di sini. Langkah selanjutnya kita tinggal tambahkan 3 baris SC lagi. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Nah, termasuk di bagian rantai. Di sini juga kita isi dengan 1 SC. Di masing-masing lubang rantainya. Saya sudah selesai menambahkan 3 baris SC dan hasil jadinya seperti ini sahabat rajut. Nah, kalau sahabat rajut merasa ini handlenya terlalu panjang, sahabat rajut bisa buat rantainya awal ini tadi 25 aja ya. Lanjut, ini terakhir kita akan buat slip stitch keliling. Kita mulai dari stitch yang pertama. Nah, kita buat slip stitch seperti ini. Masukkan hakpen, ambil benang, langsung masuk di serat. Ini hasil jadinya untuk slip stitch di bagian samping. Lalu untuk di bagian handle-nya ini akan saya coba buat tusuk spike ya sahabat rajut. Nah, tusuk spike-nya itu kita langsung turun di bawah, di stitch yang paling bawah di SC pertama ini, di lubang rantainya. Mulai dari sini, ambil benang, posisi hakpen di bawahnya benang ya, seperti ini. Tarik, ada 2 serat, kita jadikan 1. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan dulu. Jadi ini tusuk spike-nya kita turun 3 baris, 1, 2, 3. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan dulu hingga bagian handle-nya selesai. Saya sudah selesai membuat tusuk spike di bagian handle-nya. Hasilnya seperti ini ya sahabat rajut. Handle-nya jadi semakin kokoh. Untuk bagian sisi samping kita akan lanjut membuat slip stitch. Lalu nanti kalau bertemu dengan bagian handle, kita buat lagi tusuk spike seperti ini. Oke, saya sudah selesai membuat list dan bagian handle-nya. Terakhir kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya kita ukur dulu ini bagian tingginya. Kalau sampai dari list
tingginya jadi 14 cm. Oke, sekarang supaya dompet ini lebih cantik, sahabat rajut bisa tambahkan backjam bunga matahari seperti ini. Nah, tutorial untuk backjamnya ini bisa dilihat di video tutorial yang ini ya. Oke, untuk backjamnya kita posisikan, kita pilih mana yang bagian depan. Ini punya saya bagian depan yang sisi ini. Terus untuk backjamnya ini akan kita pasangkan di sini. Di sini deh. Satu-satu dulu. Ini panjangnya bisa disamain atau mau dibikin panjang pendek juga boleh. Oke, backjamnya sudah saya tata, hasil akhirnya seperti ini ya sahabat rajut. Untuk melengkapi, sahabat rajut tinggal tambahkan furing dengan resleting, atau tanpa furing gini juga masih aman. Teman-teman tinggal tambahkan kancing magnet di sini, cedik gitu. Oke, kalau mau dibikin sling bag mini juga boleh. Nanti kita tambahkan strap panjang di bagian samping kiri kanannya. Oke, sahabat rajut, cantik bukan dompetnya? Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Selamat mencoba dan kita bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. Oke, see you, bye.